Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Elver Septiani dengan NIM 2021030208. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya susun untuk memenuhi ujian tengah semester genap di mata kuliah Patofisiologi Penyakit Tidak Menular. Topik yang pertama adalah masalah obesitas pada remaja. Obesitas merupakan gangguan yang melibatkan lemak tubuh yang berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Hal ini terjadi karena kalori yang masuk itu lebih banyak dari kalori yang dikeluarkan. Obesitas terjadi saat indeks massa tubuh seseorang itu adalah 30 atau lebih besar dari 30. Obesitas terjadi karena berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling dominan, yang paling berpengaruh itu adalah faktor genetik. Bisa juga karena stres dan juga faktor nafsu makan yang berlebih. Kemudian etiologi atau penyebab atau faktor resiko masalah obesitas. Gangguan psikologi baik itu depresi, anxiety maupun stres diduga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya obesitas baik pada usia kanak-kanak maupun muncul setelah usia dewasa. Hal ini dapat berupa stresor yang berasal dari keluarga, lingkungan sekolah baik itu stresor dari kegiatan akademik, guru maupun lingkungan sekolahnya. Sebagai contoh, dalam suatu penelitian siswa di SMA Pekanbaru menunjukkan bahwa sebanyak 17,4% responden mengalami depresi. Depresi ini lebih banyak ditemukan pada responden perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena wanita terlihat lebih banyak mengalami anxiety dan stres dibandingkan dengan laki-laki. Faktor resiko obesitas menurut Kemenkes 2018 terjadi karena faktor genetik atau faktor keturunan. Kemudian juga karena kebiasaan makan yang sering mengonsumsi makanan cepat saji, olahan yang cenderung memiliki lemak dan gula yang tinggi, atau memiliki kepadatan energi yang tinggi. Selanjutnya adalah karena adanya penurunan aktivitas fisik atau jarang berolahraga. Kemudian parameter antropometri biokimia dan klinis untuk menentukan status gizi pada obesitas. Yang pertama, dari pengukuran antropometri itu bisa dilihat dan diukur dari pengukuran berat badan, tinggi badan, dan IMT. Kemudian untuk pengukuran biokimia dapat dilihat dari pemeriksaan jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, hati, dan otot. Dan pemeriksaan klinis memeriksa jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, suhu, dan berdasarkan sign dan simptom. Kemudian dampak atau konsekuensi dari masalah obesitas berisiko 2 kali lipat terjadinya serangan jantung koroner, stroke atau diabetes mellitus seperti kencing manis, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, berisiko 3 kali lipat terkena batu empedu atau hambatan nafas ketika tidur. Dan yang ketiga juga berdampak pada masalah pencernaan dan lain sebagainya. Topik yang kedua yaitu membahas tentang diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus itu ada 2 tipe. Yang pertama ada tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini itu adalah penyakit bawaan sejak lahir yang tidak dapat dicegah ataupun bahkan tidak dapat diobati. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu adalah biasanya karena faktor usia atau juga faktor gaya hidup dari lingkungan ataupun makanan. Diabetes mellitus tipe 2 ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas ataupun gangguan fungsi insulin yang disebut resistensi insulin. Etiologi ataupun penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 ini karena kadar insulin yang sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2 terdapat beberapa keadaan yang berperan yaitu resistensi insulin,
Dan yang kedua, disfungsi sel pankreas. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta penuaan. Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita polycystic ovary syndrome dan penderita sindrom yang memiliki riwayat toleransi gula yang terganggu, serta adanya obesitas, hipertensi, genetik, displasima, umur, alkohol atau dari rokok, dan lain sebagainya. Kemudian, parameter biokimia untuk menilai diabetes mellitus tipe 2. Pemeriksaan yang dianjurkan adalah pemeriksaan melalui glukosa dengan cara enzimatik dengan bahan darah plasma vena. Terdapat perbedaan antara uji diagnostik DM dengan uji penyaring. Uji diagnostik DM itu ditujukan kepada mereka yang menunjukkan gejala DM, sedangkan pemeriksaan penyaring ditujukan kepada mereka yang tidak memiliki gejala namun beresiko DM. Kemudian dampak atau konsekuensi dari masalah obesitas tipe 2, masalah diabetes mellitus tipe 2. Peningkatan jumlah penderita diabetes mellitus yang sebagian besar itu adalah DM tipe 2 berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu faktor resiko yang tidak dapat diubah atau diabetes mellitus tipe 1, dan faktor resiko yang dapat diubah yaitu faktor resiko yaitu diabetes mellitus tipe 2. Seseorang yang memiliki DM tipe 2 berisiko memiliki penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, serta beberapa komplikasi lain yang dapat memicu gagal jantung seperti stres oksidatif. Topik yang ketiga yaitu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut ialah keadaan klinis di mana terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus secara mendadak dengan atau tanpa disertai oliguri. Bedanya dengan gagal ginjal kronis itu berkembang secara bertahap dan sulit atau bahkan tidak bisa disembuhkan. Sedangkan gagal ginjal akut itu masih ada kemungkinan untuk bisa disembuhkan atau dapat diobati. Kemudian etiologi dari gagal ginjal akut. Ada tiga tipe dari gagal ginjal akut. Yang pertama ada gagal ginjal akut prerenal yang merupakan keadaan penurunan laju filtrasi glomerulus yang disebabkan oleh faktor ekstrarenal yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Faktor lain dari GGA prerenal ini seperti dehidrasi, kelainan kardiovaskular, redistribusi cairan tubuh, atau seperti edema atau pankreatis. Yang kedua yaitu GGA renal atau intrinsik. Penyebabnya diakibatkan karena adanya kerusakan tubuh seperti glomerular, penyakit kompleks autoimun dan penyakit antibodi, adanya tabular seperti iskema, bahan-bahan toksin seperti obat-obatan, ada juga dari faktor intestinal dan vaskular. Dan yang ketiga adalah GGA postrenal yang terjadi karena adanya obstruksi aliran kemih baik secara anatomis maupun fungsional. Kemudian parameter biokimia untuk menilai status gizi gagal ginjal akut. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan yaitu berupa pemeriksaan hematologi, serologi, dan urinalis. Pemeriksaan hematologi ini dilakukan berupa pemeriksaan darah lengkap, fungsi ginjal atau biomarker seperti kristalik C untuk melihat fungsi filtrasi glomerulus dan sediaan apus darah tepi. Kemudian juga bisa dilakukan seperti pemeriksaan urinalis meliputi keluaran urin, fraksi ekrasi dan natrium dan urea, albuminuria dan protein urea, hematuria dan sedimen urin. Kemudian dampak atau konsekuensi dari gagal ginjal akut. Akan terjadi beberapa dampak atau komplikasi seperti kerusakan ginjal, penyakit jantung, ketidakseimbangan elektrolit, tingginya kadar asam dalam darah, dan juga berdampak pada gangguan sistem pencernaan. Topik selanjutnya yaitu dehidrasi pada anak.
Dehidrasi merupakan kondisi ketika cairan yang masuk ke dalam tubuh lebih sedikit daripada cairan yang dikeluarkan, yang menyebabkan tubuh kekurangan cairan dalam jumlah sedikit atau banyak. Dehidrasi ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat menurut Abdillah dan Juson 2018. Dehidrasi pada anak ini berkaitan erat dengan masalah diare. Dalam penelitian Jenny C.H. Manopo, diare merupakan penyakit penyebab kematian nomor 2 pada anak kurang dari 5 tahun dan memberikan kontribusi kematian 1,5 juta anak per tahun, dan kebanyakan anak meninggal karena dehidrasi berat. Kemudian etiologi ataupun penyebab ataupun faktor resiko dehidrasi pada anak. Beberapa faktor patologis penyebab dehidrasi yang sering itu adalah gastroenteritis seperti diare yang disertai muntah. Dehidrasi akan semakin progresif. Dehidrasi karena diare menjadi penyebab utama kematian bayi dan anak di dunia. Kemudian ada juga faktor stomatis dan faringitis, rasa nyeri mulut dan tenggorokan yang dapat membatasi asupan makan dan minum lewat mulut. Dan juga disertai faktor demam yang meningkat yang dapat menurunkan nafsu makan sehingga sulit cairan ataupun makanan yang masuk ke dalam tubuh. Faktor resiko yang menyebabkan dehidrasi pada anak juga disebabkan karena kurangnya asupan cairan atau peningkatan ekstraksi air melalui kulit, ginjal, ataupun saluran cerna. Kemudian parameter biokimia untuk menilai status dehidrasi itu dapat dilihat pada tes urin. Dapat dilihat pada gambar bahwa urin yang berwarna jernih itu zona aman atau cukup terhidrasi. Kemudian untuk warna urin yang berwarna kuning pucat itu sudah termasuk dehidrasi ringan. Kemudian warna urin yang cenderung kuning pekat itu sudah termasuk dehidrasi. Dan warna urin yang cenderung coklat atau kuning kecoklatan itu sudah termasuk dehidrasi berat dan harus secepatnya konsumsi cairan. Dampak atau konsekuensi dehidrasi pada anak. Akan terjadinya penurunan performa fisik, daya tahan otot yang berkurang, cepat lelah, suhu tubuh meningkat, dan motivasi menurun, ataupun terjadinya stres oksidatif yang meningkat. Kemudian dapat menurunnya performa kognitif, yang dapat mengganggu konsentrasi dan mood anak serta mempengaruhi memori jangka pendek. Dan kemudian juga adanya berdampak pada delirium atau gangguan mental yang menyebabkan anak menjadi bingung dan tidak sadar secara penuh. Topik selanjutnya adalah hipertensi pada lansia. Hipertensi merupakan suatu kondisi medis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas normal, yaitu lebih besar dari 140 sampai 90 mmHg dan dapat mengalami risiko saktian morbilitas bahkan kematian atau mortalitas. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan sistol di atas 140 mmHg dan diastol di atas 90 mmHg. Hipertensi sampai sekarang menjadi masalah penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya dialami oleh lanjut usia, tetapi juga usia produksi, menurut Herlambang 2013. Faktor resiko dari hipertensi pada lansia. Hipertensi terdiri dari 2 golongan, yaitu faktor yang dapat diubah, seperti faktor merokok, obesitas, gaya hidup yang tidak sehat, dan stres, itu masih dapat dicegah atau diubah. Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah, yaitu karena faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor suku bangsa atau faktor lingkungan, dan faktor keturunan atau genetik. Parameter klinis untuk menilai dari satu sifat hipertensi, yaitu dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah menggunakan tensimeter.
Pengukuran darah ini dapat dilakukan berulang pada 2 sampai 3 kunjungan dengan interval 1 sampai 4 minggu. Seseorang yang mengalami hipertensi ini biasanya menunjukkan gejala seperti kepala terasa nyeri, terutama bagian tengkuk, pusing, sering memisan, telinga berdenging, hingga pandangan kabur. Kemudian dampak atau konsekuensi dari hipertensi pada lansia. Hipertensi ini akan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan beberapa dampak lain seperti sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, mual, telinga berdenging, detak jantung tidak teratur, kebingungan, kelelahan, nyeri dada, sulit bernapas, bahkan hingga muncul darah dalam urin. Dan ini adalah referensi dari materi yang saya terangkan tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.